Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala, dan salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa berjumpa dengan beliau nanti di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Amin Allahumma amin. Akhwati fillah rahimanallah wa iyyakunna. Sebelum kita melanjutkan kitab Durusul Lughah, dan sepertinya banyak di antara ummahat yang tidak bisa hadir, qaddarallah wa masya fa'al, ya. Maka kita sepakati terlebih dahulu ya. Di sini yang hadir hanya 4 orang, ya. Mungkin kita akan membahas sekilas sejarah dari bahasa Arab ataupun dari bangsa Arab. Bagaimana ummahat? Apakah ummahat setuju, muafik? Muafik Ustadz. Muafik insyaallah, ya. Setuju ya, sepakat insyaallah. Ya, bagaimana dengan Ibu Dede, Ibu Esa, Ibu Handayani, dan juga Ibu Dokter Erika? Muafik ya, insyaallah. Mangga Ustadz Muafik. Insyaallah, tayyib. Karena kalau kita bahas materi di pelajaran yang ke-11, ini pelajaran yang uh, menyangkut permasalahan ataupun pembahasan dari dari pelajaran pertama sampai pelajaran 10. Ya, rangkuman dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10 itu adalah di pelajaran ke-11. Nah, alangkah baiknya jika semuanya bisa hadir, ya, atau sedikit yang tidak hadir nggak apa-apa, ya, agar bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak. Ya, kalaulah hanya mendengarkan lewat rekaman mungkin berbeda dan tidak bisa bertanya ya ketika tidak paham, seperti itu. Baik, sekilas dari bangsa Arab ataupun al-lughah al-arabiyah. Umahat sudah bisa melihat di via Zoom, apakah bisa terlihat tulisannya? Bisa Ustadz. Bisa ya, nanti memang kecil, nanti bisa dibesarkan ya, di apa namanya, di Zoom umahat masing-masing itu bisa di zoom in, bisa tidak umahat? Seperti ini ya. Nah, ini ana zoom in ya. Nah, memang tulisannya kurang jelas ya, tapi ana akan menjelaskan secara singkat ya. Sekilas dari bangsa Arab bahwa bahasa Arab atau Arab, kata Arab ya, Arabun ya. Secara bahasa artinya adalah sahra ya. Sahra itu ya qadarullah, ya, semoga Allah berikan kesehatan, syafakillah atau syafahallah syifaan ajilan kepada Ibu Dede ya. Semoga Allah berikan kesembuhan, labas atau insyaallah tidak mengapa, menghapuskan dosa ya. Ya. Baik, Ya secara Allah. bahasa ya, Arab itu dari artinya adalah sahra. Sahra itu padang pasir, tanah gundul, gersang atau tandus ya, ya, yang tidak ada air dan tanamannya, ya. Ini menunjukkan bahwa Jaziratul Arab ya, yang disebut dengan Pulau Arab ya, Jazirah itu pulau ya, Pulau Arab ya.
di mana hampir 98%-nya ya isinya adalah padang pasir, bebatuan, ya, gunung, batu, ya, yang semuanya berwarna coklat, ya. Itu tempat itu ada disebut dengan Arab, ya, setelah peristiwa air bah dan setelah peristiwa ya hancurnya binasanya kaum Nabi Hud dan Nabi Saleh. Jadi kita harus mengetahui nih ummahat bahwa silsilah dari bangsa Arab ini dari keturunan Nabi Hud lalu dilanjutkan Nabi Saleh, ya, dan mereka dari keturunan Sam bin Nuh alaihi salam, ya. Bahasa Arab ini memiliki keutamaan, kan kita sudah bahas ya tentang keutamaannya begitu banyak, ya. Secara bahasa juga diartikan nadhif, bersih, jernih, ya, arabul ma artinya safa, jernih maknanya. Bisa juga artinya Arab itu artinya fasih. Fasih itu artinya tatanan bahasanya sempurna, enak didengar, ya. Maka kalau dikatakan ar-rajul, ya, arabur rajul artinya adalah fashun, yaitu fasihun, ya, seorang yang fasih. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ya, dinukil dari pendapat Mu'adz bin Jabal, yaitu Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil pendapat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, innal arabiyyal lisan. Innal arabiyya al-lisan. Sesungguhnya Arab itu adalah lisan, ya. Sesungguhnya Arab itu adalah lisan. Maksudnya adalah bangsa Arab ini, ya, bangsa yang memprioritaskan tatanan bahasa ataupun lisan mereka. Makanya mereka terbiasa untuk bersyair, ya, bersyair, ya. Nah, riwayat Ibnu Asakir mengatakan wa innama hiya lisan faman takallama bil arabiyyah fahuwa arabi. Ya. Riwayat Ibnu Asakir mengatakan, dan itulah yang disebut dengan bahasa Arab, yaitu dengan lisan. Bangsa Arab itu, ya, lebih memprioritaskan lisannya, ya. Barang siapa yang berkata dengan bahasa Arab, maka dia adalah orang Arab, ya. Kenapa? Kenapa demikian? Orang yang berbicara bahasa Arab maka dia adalah orang Arab. Karena orang yang benar-benar berbicara bahasa Arab itu, ya, sangat sedikit. Orang yang benar-benar asli orang Arab, karena disebabkan kepintarannya dalam mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab, ya, maka dialah disebut dengan orang Arab. Karena algoritmanya itu lebih rumit dibandingkan bahasa Indonesia, ya. Lalu dikatakan bahwa bangsa Arab ini adalah sekelompok umat bernasab kepada Sam bin Nuh, ya. Bernasab kepada Sam bin Nuh alaihi salam, ya. Nah, inilah yang harus diperhatikan, ya. Dan ini yang harus diperhatikan adalah bangsa Arab dari nasab Sam bin Nuh, yaitu dari keturunannya Nabi Hud dan dari keturunannya Nabi Saleh yang bertempat di Jaziratul Arab. Nah, kalau Nabi Hud itu dia di bagian Sahra, ya, padang pasir bagian selatan, ya. Kalau berikutnya, ya, Nabi Saleh itu di bagian bagian utara dari Jaziratul Arab, ya.
bagian utara dari Jaziratul Arab, Nabi Saleh. Ya, kalau tata letak kita bisa melihat bahwa bagian selatan dari Jaziratul Arab adalah keturunannya Nabi Hud alaihi salam. Ya, dan bagian utara dari Jaziratul Arab yaitu perbatasannya Tabuk ke arah Madain Saleh sampai ke Urdun ya, kota Petra, maka mereka itu adalah dari bangsa kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam ya. Nah, inilah yang dinamakan bangsa Arab ya. Ummatun minan nas ya, yaitu umat dari manusia ya. Nah, dari Jaziratul Arab ya. Dan jazirah itu artinya pulau, semenanjung ya. Dari mana letaknya perbatasan? Dari arah utara perbatasannya adalah Turki ya. Lalu dari selatan mentok kepada negeri Yaman dan Oman ya. Dan bagian barat ya sampai ke semenanjung sampai ke kita menyebutnya Mesir ya, Mesir, meskipun dari Mesir ke arah barat yaitu sampai Maghrib mereka menggunakan bahasa Arab, tapi bukan bagian dari Jaziratul Arab. Bukan bagian dari Jaziratul Arab. Ya, jadi bagian dari Jaziratul Arab itu bagian baratnya dibatasi oleh terusan Suez, Mesir, ya. Lalu bagian eh, timur dibatasi oleh negara yang kita sebutnya adalah Irak, ya. Adapun Iran atau Tuhran, ya, ibu kota dari Iran yaitu Teheran, ya, itu adalah dari bangsa Faros, ya, dari bangsa Faras, ya. Maka Jaziratul Arab dikelilingi laut di hampir seluruh sisinya, ya, Laut Merah, ya, ada Samudra Hindia, ya, ada Laut Oman dibatasi, ya, sampai yang dikatakan dalam hadis akhir zaman ya, Sungai Eufrat dibatasi oleh Sungai Eufrat, ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, Ana akan share sedikit informasi yang harus kita ingat dan motivasi bagi kita, ya, bahwa bangsa Arab ini terbagi menjadi 3 agar kita minimal mengetahui lah yang kita pelajari saat ini, ya, bahasa Arab yang saat ini kita pelajari. Pembagian bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah Arab ba'idah atau ba'idah. Kita sebutnya ba'idah. Al-Arabu ba'idah, al-ba'idah. Ya, bangsa Arab yang telah binasa, sudah binasa. Mereka itu adalah kaum Samud. Ya, kaum Samud. Kaum Samud ini kaumnya Nabi siapa, Ummahat? Ya, kita diskusi. Ya, Nabi Saleh, Ustadz. Nabi Saleh. Kalau kaum Madian, nah, kaum Madian ini kaumnya Nabi siapa? Ada yang tahu? Silakan boleh searching dulu sembari kita belajar. Ya, kaum Madian. Ya, kita tunggu. Ya, sembari menunggu ini sekedar informasi yang baru masuk ya. Seperti Ibu Lukita dan Ibu Rina bahwasannya untuk hari ini karena mungkin banyak yang tidak hadir dan pembahasan di pelajaran yang ke-11 ini adalah pelajaran yang penting, diharapkan semuanya bisa hadir. Padahal ada banyak yang tidak hadir, ya, maka kita akan pending dulu di pelajaran yang ke-11 karena ini pembahasan yang urgent ya.
pembahasan yang dimana rangkuman-rangkuman dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10 itu saling keterikatan. Ya, maka kita pending dulu, kita memberikan motivasi dan informasi terkait dengan bahasa Arab yang kita pelajari dan kita baca, yang kita ucapkan, yang kita pakai untuk sehari-hari, yang kita gunakan, yang Al-Quran gunakan, yang hadis Nabi SAW gunakan. Ya, kita bahas secara tarikhul Islam, sejarah Islam terlebih dahulu. Ya, jadi kaum Madian ini dari Nabi siapa, Ummahat? Nabi Soleh. Hah? Nabi Soleh Madian, bukan. Madian, kaum Samud. Madian Ya. itu Nabi Syuaib ya? Hah? Kalau Samud Nabi Soleh. Madian Nabi Syuaib. Nabi siapa? Madian kaumnya Nabi Syuaib. Iya bukan Ustaz? Nabi Syuaib, sahih. Ya. Siapa Nabi Syuaib? Nabi Syuaib itu adalah mertua. Ya. Mertuanya Nabi Musa. Ya. Mertuanya Nabi Musa. Jadi Nabi Syuaib punya anak, ya, ada 2 putri, ya. Mungkin pernah mendengar kisahnya yang sedang menimba air, lalu dibantu oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nah, ya inilah yang harus diperhatikan. Ya. Fahim tunan insyaallah. Insya Allah. Ya, baik. Lalu ada kaum Ad. Nah, kaum Ad siapa ini kaum Ad? Kaum Nabi siapa kaum Ad? Ummahat? Ada Ummahat ya, di sini ada Ummu Musa baru hadir ya. Nabi Hud bukan Ustaz? Nabi Hud barusan tadi dijelaskan ya tentang kisah Nabi Hud, sahih ya. Nah, ini semua menggunakan bahasa Arab ya Ummahat ya. Berarti Nabi Musa dengan Nabi Syuaib itu kan eh, mertua dan mantu ya. Ya, artinya Nabi Musa bisa nggak berbahasa Arab? Hah? Bisa Bisa ya lah. berbahasa Arab? Iya, bisa. Jadi orang-orang Yahudi, ya orang-orang Bani Israel ya, termasuk Nabi Musa itu bisa berbahasa Arab, ya, karena keterikatan antara mertua dan mantu sini ya, antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, ya. Nah ini disebut Arab Al-Badiyah, tapi ini sudah binasa, kaumnya sudah binasa, ya, kaumnya sudah binasa. Bagaimana dengan keturunan nabi-nabi tersebut? Sebagian mereka sudah binasa. Ya, maksudnya sudah tidak ada keturunannya ya dari bangsa Arab ya. Berikutnya adalah Arab Baqiyah atau Arab Baqiyah. Arab Baqiyah ini Arab yang tersisa artinya ya. Arab yang tersisa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah Al-Arab Al-Aribah atau Al-Arab Al-Qahtaniyah. Yang kedua adalah Al-Arab Musta'ribah atau Al-Arab Adnaniyah ya. Nah, Arab Ariba adalah Arab asli. Nasabnya berakhir pada Sam bin Nuh ya, tinggal di Yaman dan Hadramaut. Ya, mereka menyebutnya negeri yang banyak habaibnya ya, Hadramaut atau negeri Tarim ya. Nah, ini adalah Arab Aribah. Itu masih keturunan dari Sam bin Nuh. Ya, keturunan Sam bin Nuh. Ya, dari bahasa-bahasa turunannya Sam bin Nuh ini ada banyak. Ya, kebetulan ada dari Arab, ya ada dari Ibrahim, yaitu Ibrani.
ada dari Aram, Aramia, ya, ada dari bahasa-bahasa yang lainnya. Lalu ada Arab musta'ribah atau disebut dengan Al-Arab Adnaniyah, ya, yaitu Arab pendatang bermukim di Hijaz, ya, Tihamah dan Najd di Arab Saudi saat ini. Nasabnya dinisbatkan kepada Adnan. Ya, Adnan ini adalah keturunan dari Ismail, ya, bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Artinya ini masih keturunan, ya. Ismail dari Ibrahim. Ibrahim apa? Keturunan Sam bin Nuh juga. Jalurnya berbeda, ya. Arab asli dari keturunan Sam bin Nuh, dan Sam bin Nuh ini adalah keturunan para nabi dan para rasul. Di antaranya yang Allah utus dari keturunan Arab Aribah adalah tadi Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, dan ditambah lagi Nabi Ayyub, ya. Nabi Ayyub alaihi massalatu wassalam, ya. Jadi ummahat tidak perlu khawatir kok ini bahasa Arab ini sebegitu pentingnya. Kenapa? Ya karena digunakan oleh keturunan-keturunan para nabi dan para rasul, ya. Dan kebetulan keturunan para nabi dan para rasulnya ini nggak banyak orang ketahui. Kita tahunya bahasa Ibrani kan, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, ya, bukan Ayub ya, Yusuf, Shu'aib, ya, Musa lah, Nabi Musa, Harun, Dzulkifli, ya, itu nabi-nabi dari Bani Israel, ya. Khidir bukan dari nabi Bani Israel, ya, karena Khidir punya kaumnya sendiri. Nabi Khidir punya syariatnya sendiri, ya, berbeda dengan Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa berguru kepada Khidir alaihi salam, ya. Nah, ini perbedaannya. Fahim tunna insyaallah. Insya Allah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ummahat? Ya. Minimal kita tahu ya sejarah bahwa para nabi dan para rasul dari keturunan Sam bin Nuh ini terbagi menjadi dua bagian, ya. Dari jalur Sam bin Nuh lahirlah Qahtan, ya, Arab asli. Nah, Arab asli ini, ya, diantaranya adalah kaum Samud, kaum Madian, dan kaum Ad yang dibinasakan, ya. Dan yang tersisa itu adalah dari Arab Aribah, ya, yang tinggal di Yaman dan Hadramaut, ya. Lah, yang kedua, Arab Baqiyah adalah Musta'ribah dari keturunan Ismail. Ismail menikah dengan keturunan Qahtan, Arab Aribah. Istrinya Ismail, ya, orang Arab Qahtan, Aribah. Ya, lalu berketurunan sampailah Nabi terakhir Muhammad SAW yang masih ada satu darah dengan jalur Ismail yang keturunan Ibrahim, bapaknya para nabi, dan satu jalur, ya, dari keturunan Arab Qahtan yang bersumber dari Qahtan, ya, dan menyambung kepada keturunan Sam bin Nuh alaihi salam. Nah, beda dengan bangsa Indonesia, ya, karena melihat kita besok ada 17-an, ya, memperingatinya hukumnya mubah karena tidak ada kaitannya dengan agama, tapi bisa menjadi haram ketika ada apa namanya, perlombaan-perlombaan yang bertentangan dengan syariat. Jika tidak ada, maka dibolehkan untuk mengadakan. Ya, bangsa Indonesia pun sama, ya, dari keturunan Yafith bin Nuh berketurunan, ya, dan dari keturunan Yafith bin Nuh ini berdomisili di bagian Asia Tengah, ya, atau kita sebutnya adalah bagian
atas Jaziratul Arab, ya, bagian atas Jaziratul Arab. Maka ada kemiripan dari Nepal yang bermata sipit sampai ke Turkmenistan, sampai ke Mongol, ya, lalu sampai ke Cina, Asin, lalu berikutnya sampai Korea satu ras dengan Cina, ke Yaban ke berikutnya ke Thailand, Burma atau kita sebutnya Myanmar dalam bahasa Arab Burma, sampai ke Malaysia, ya ada rumpun Melayu, ya, maka sampailah ke negeri kita yang kita cintai, ya. Nah, ini adalah keturunan Yafis dari jalur keturunan Yafis, ya. Ada pula jalur yang bagian Asia Tengah sampai ke Eropa, ya. Di antaranya adalah bangsa, mungkin pernah mendengar bangsa yang ada di daerah Eropa Utara, ya, yang kerjaannya berlayar, kita menyebutnya bangsa Viking, ya, Skandinavia, ya, itu bagian dari keturunan Yafith bin Nuh, termasuk, ya, Jerman yang dahulu sempat membantai orang-orang Yahudi, ya, mereka bukan Hitler, Adolf Hitler bukan bagian dari keturunan Sam bin Nuh, tapi keturunan dari Yafith bin Nuh, ya, yang didoakan oleh Nabi Nuh, anak-anaknya Yafith bin Nuh ini menjadi keturunan yang mampu memerintah, ya, menjadi kepemerintahan, ya, di negeri masing-masing, ya. Fahim tuna insyaallah umahat. Insyaallah Ustaz. Insyaallah, ya. Lalu berikutnya, nah di sini ada ya kaum-kaum Arab ya yang tadi telah dijelaskan simpelnya. Ada kaum Baidah, ya, Arab kuno yang sudah punah, ya, termasuk ya tadi ya kaum Ad. Kaum Ad itu dalam surah Al-Fajr dikatakan Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya, mereka adalah suku Iram. Suku Iram itu satu rumpun dari kaum Ad. Jadi kaum Ad ada banyak, ya. Ad bagian dalam, Ad bagian dari luar, ya. Samud dalam, Samud luar, ya. Semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum Ad dibinasakan dengan 7 hari 8 malam, 7 malam 8 hari. Sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Ya, dengan hujan terus-terusan, ya, angin kencang yang membinasakan mereka selama 7 hari, 7 malam 8 hari. Ya, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Saleh yang berada di Madain Saleh, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melaksanakan perang Tabuk, ya, melewati Madain Saleh, salah satu daerah namanya Madain Saleh, ya, yang dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir mereka dibinasakan, ya, bukan hanya dengan petir, ya, angin, gempa, tapi juga dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kisah Qasasul Anbiya, kaum Samud ini dibinasakan dengan batu-batu besar, ya, yang jatuh entah dari langit, ya, intinya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan artefaknya masih ada sampai saat ini. Para sejarawan masih meneliti, bahkan Nabi SAW ketika lewat tidak mau menoleh ke belakang, tidak mau minum dengan air yang ada di sekitar, makan pun demikian. Benar-benar sukutun, diam. Lewat benar-benar diam, tidak mau melakukan apapun kecuali berjalan. Ya, karena beliau merasakan hawa yang tidak enak sampai saat ini, ya. Nah, disebabkan dibinasakannya kaum Samud, ya. Bahkan dalam sejarahnya ada salah satu daerah yang dekat dengan Madain Saleh,
atau kita sebutnya di dalam daerah tersebut di zaman ini adalah Al-Ula, satu daerah ya yang banyak batu-batu besar yang masih dipercaya adalah dari dibinasakannya kaum Thamud ya. Bahkan ada satu tempat yang nol oksigen, di mana ketika kita ada di kawah tersebut kita akan mati, tidak ada oksigen di tempat itu ya, saking eh, murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan kaum Samud ya, yang mereka sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kota Petra yang ada di Urdun. Kalau Ummahat tahu ya, kalau belajar eh, melancong ya, tapak tilas ya dari perjalanan Nabi ataupun perjalanan kaum-kaum terdahulu, ada kota Petra di Urdun. Nah, ini juga tempat perdagangannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam, ya, yaitu ke Yordan diantaranya. Ya, itu juga tempat peninggalan bukit-bukit dipahat oleh kaumnya Al-Badiyah. Ya, ada Arab Aribah dan Arab Musta'ribah yang tadi setelah dijelaskan. Ya, lalu berikutnya, nah, ada yang ingin ditanyakan, Ummahat? Ah, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh, kalau Al-Quran, Ustadz, itu bahasa Arab yang mana? Al-Quran. Al-Quran yang kita baca saat ini menggunakan Iya, bahasa Ustadz. Arab mana? Menggunakan bahasa Arab asli. Menggunakan bahasa Arab asli. Bahasa Arab asli dari mana? Ini dia nih. Baru pengen dibahas. Ya. Baru mau dibahas. Ya. Namanya Arab Aribah. Arab asli. Arab asli. Ya. Bahasa Arab itu dimulai sebenarnya zaman Nabi Adam ya, tapi seiring berjalannya waktu dia banyak perubahan-perubahan ya. Arab kuno ini menjadi beberapa tatanan bahasa ya, dan di zaman Nabi Nuh adalah semua tatanan bahasa berawal dari kisah Nabi Nuh, yaitu peristiwa air bah ya. Jadi ketiga-tiganya bisa dengan bahasa Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Arab kuno itu ya. Dari situlah menyebar ya, menyebar dengan sendirinya karena setiap generasi itu memiliki bahasa masing-masing. Setiap kampung, setiap suku itu memiliki bahasanya tersendiri. Tapi asal muasalnya dari bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab yang digunakan Al-Quran adalah bahasa Arab Aribah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menelaah Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Ketika Imam Syafi'i tidak tahu dalam manaqib Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i menelaah datang ke Yaman. Coba bayangkan. Dari Palestina, rumahnya, ya, pergi ke Yaman untuk mencari Arab Qahtan ini, Arab Aribah. Ya, Arab Ariba ini Arab Badui yang ada di Yaman, ya, bernasab dari Sam bin Nuh, ya, satu jalur, ya, satu inti tapi jalurnya berbeda-beda gitu ya. Ya. Daerah asalnya dari Yaman, ya, tertua. Yaman itu tertua. Salah satu nama terpenting adalah Saba. Abdus Syams bin Yasjab bin Ya'rib bin Qahtan. Nama seorang pria dan nama kerajaan Sabak berasal dari namanya. Ya, ada yang tahu Sabak, negeri Sabak? Pernah mendengar istilah negeri Sabak dari mana, Ummahat? Dari kisah Nabi siapa? Negeri Sabak. Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi siapa? Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman itu di sana, di Palestina tuh. Israel. Ya. Temple of Solomon. Mereka menyebutnya demikian oleh orang-orang Yahudi. Ya.
Kok bisa tahu negeri Saba? Siapa yang tinggal di negeri Saba? Bukan Nabi Sulaiman. Siapa, Umar? Ratu Hah? Balkis. Ratu Balkis. Sahih. Balkis apa Bilkis? Balkis ya. Ratu Balkis. Ya, Ratu Balkis. Ya, dari negeri Saba, dari negeri Yaman. Ya. Nah, Saba ya dari negeri Yaman. Ya, sesuai dengan namanya ya, kerajaan Saba. Kabilah terkenal dari keturunan Saba Al-Qahtani yaitu Himyar bin Saba ya. Maka kelak lahir darinya kaum Tubba ya. Tubba ini satu kaum ya yang tinggal di nomaden di apa namanya padang pasir ya. Ada Kahlan bin Saba ya. Di antara keturunan adalah Al-Azd, cikal bakal dari suku Aus, Khazraj, Khuza'ah dan Ghassan ya. Nah, ini semua dari asal muasalnya bangsa Arab ya, awal mulanya ya. Jadi kalau kita ingin tahu bahasa Arab yang benar-benar murni bahasa Arab ya dari Yaman, yang sahih dari Yaman. Ya Arab Badui ya, kalau zaman sekarang ya. Nah, dan Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab yang asli, bukan bahasa Arab kontemporer, bukan bahasa Arab zaman kekinian Gen Z ya, tapi zaman eh, dari zaman bangsa Arab Aribah ya. Ya, maka kita akan temui itu contoh misalkan sayyaratun. Apa arti umat sayyaratun? Kalau di buku sayyaratun artinya Mobil. mobil. Mobil, Ustaz. Ya, tapi di dalam surat Yusuf ada kata sayyarah juga tuh. Ah, apakah di dalam Al-Qur'an sayyarah artinya mobil? Tidak. Artinya adalah orang yang safar, pelancong, ya. Sayyarah itu artinya pelancong. Jadi seiring berjalannya waktu bergeser. Yang artinya A, artinya bisa berubah dengan yang lainnya. Karena disebabkan pergeseran zaman. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, hal min soal ada yang ingin ditanyakan ya, Ummahat? Ya, silakan yang mau bertanya dipersilakan ya, Ummahat. Ah, hal min soalin ada yang ingin ditanyakan? Ya, Belum ada, Ustaz. belum ada ya. Kita lanjutkan kalau belum ada. Eh, sebentar saya akan coba share ya. Ini bonus ya, khusus kelas DAL, kelas D. Karena di kelas yang lain belum kita bahas. Nah, Arab musta'ribah ya. Silsilah Bani Adnan ya, yang bukan berasal dari asli orang Arab. Yang Arab asli itu Arab apa namanya Ummahat? Masih ingat? Ah? Arab apa namanya? Arab asli itu yang digunakan Al-Qur'an? Bahasa Arab apa? Bangsa Arab apa namanya? Kalau ini kan musta'ribah ya. Ada Ibu Esa, Ibu Handayani, Ibu Dede. Arab Aribah apa? ya tadi. Aribah. Aribah. Iya, sahih. Syukran Ibu Dede ya. Nah, Aribah itu Arab yang asli. Nah, kalau Arab yang bukan asli, musta'ribah dari keturunan Adnan ya. Dan Adnan itu dari keturunan Ismail ya. Dari keturunan
Ismail. Nah, Nabi SAW itu dari keturunan Fihr Quraisy, ya. Fihrku Quraisy, ya. Makanya suku Quraisy, bin Malik, An-Nadir, Kinanah, Khuzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudhar, Nazar, Mu'adz, Adnan. Dari Adnan nanti keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya ummahat. Jadi keterikatan bahwa bangsa Arab ini adalah bangsa yang terbelakang itu bukan kurang tepat ya. Kalau secara umum memang keterbelakangan, tapi yang benar-benar bagus diantaranya adalah suku Quraisy, ya, yang dari keturunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu suku Quraisy, yang dimana Allah abadikan dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ya, suku Quraisy ini cerdas. Kenapa? Karena li'ila fihim rihlatash syita. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ya. Mereka berdagang, ya, ketika musim dingin mereka ke Yaman dagang, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa? Karena Yaman itu ketika musim dingin sejuk. Mereka berdagang apa-apa yang dibutuhkan di Yaman untuk musim panas. Ketika musim panas, mereka tidak berdagang di Yaman karena tahu kondisinya panas. Maka di musim panas mereka wassaif, ya, di waktu musim panas mereka berdagang ke Syam, ya, ke negeri Syam. Karena di musim panas negeri Syam sejuk, ya. Musim dingin mereka bersalju, ya. Nah, mereka berdagang, termasuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini keutamaannya dari suku Quraisy, ya. Jadi keterikatan dengan bahasa Arab ini sudah mendarah daging, ya. Ya, tidak bisa kita menganggap bahwa orang Arab ini, bangsa Arab ini nggak ada nabinya, karena keturunannya dari Sam bin Nuh alaihi salam. Dan keunikan dari bahasa Arab ini, satu kata itu artinya bisa banyak dan artinya bisa berbeda-beda, tapi satu tujuan, ya. Satu tujuan. Seperti kata sayyarotun. Sayyarotun kan artinya mobil. Kenapa disebut mobil? Karena sayyarah zaman dahulu digunakan untuk pelancong, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mobil pun demikian, ya. Tidak ada kalau mobil tidak pernah dipakai namanya bukan mobil. Ya, istilah bahasa Arabnya, mobil itu digunakan dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah sebagaimana seorang pelancong safar dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Silakan. Nggak apa-apa. Kita berdiskusi dan Ustadz, boleh bertanya. Ya, silakan. yang silsilah Bani Adnan ini tuh setelah masa masa Nabi siapa gitu Ustadz? Atau jauh Putus-putus suara beliau gimana? yang untuk silsilah Bani Adnan ini kaitannya dengan Nabi itu di masa yang mananya Ustadz? Di masa yang mananya? Bani Adnan ini. Bani Adnan ini sebelum masa kenabian atau setelah Nabi siapa gitu Ustadz? Sebelum Nabi Muhammad. Oh, sebelum Nabi. Ya. Jadi saat para nabi terakhir dari Yahudi, dari Bani Israel siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi terakhir. Ya. Nah, di saat itu keturunan dari Hajar itu hanya keturunan Ismail. Ya. Dari keturunan Ismail, dari Nabi Ismail saja itu, dari keturunan Hajar. Ya, satu bapak Ibrahim. Nah,
Ketika mereka berbangga diri, orang-orang Bani Israel, karena dipilih oleh Allah kebanyakan para nabi dari mereka, dari keturunan Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, ya, sampai akhir Nabi Isa alaihissalam, ya. Lalu 6 abad setelahnya, nah dari abad pertama Nabi Isa wafat sampai 6 abad itu dari keturunan Adnan tuh. Dan keturunan Adnan nggak ada yang menjadi nabi, ya, nggak ada yang jadi nabi. Robi'ah, Asad, Judullah, Da'ma, Afsah, tidak ada nabi. Tamim, Zaid, ya, Hanbalah, Mudrika, bukan nabi, ya, nggak ada nabi. Sampai akhirnya Allah pilih dari sekian banyak keturunan. Bin Muhdar ini ada 2, ya, keturunan Ilyas dan apa ini, Ailan, ya, Ailan, ya. Nah, ada dari Nazar 2 keturunan Rabi'ah dan Mudhar. Ternyata Allah pilih dari keturunan Mudhar dari jalur Mudrika, ya. Mudrika punya anak namanya Huzaimah dan Huzail, ya. Nah, ternyata Allah pilih dari keturunan dari keturunan Huzaimah, ya. Huzaimah Allah pilih dari keturunan bangsa Kinana atau suku Kinana. Suku Kinana Allah pilih di dalam suku Kinana ada Abdul Manaf, ya. Abdul Manaf dari keturunan memiliki saudara-saudaranya dari An-Nadir, Malik, dan sampailah ke suku Quraisy dan nabi terakhir. Jadi jauh tuh, waktunya jauh. 600 tahun lebih dari kenabian Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam, ya, sampai ke nabi terakhir itu ada waktu 600 tahun. Ya, sebagian para ulama disitulah masa fatrah, ya, peralihan. Ya, ada yang percaya yang mengikuti sahabat-sahabatnya Isa bahwa nanti ada nabi terakhir di dalam Ten Commandments, 10 perjanjian Tuhan, dalam Taurat pun demikian. Ya, orang-orang Yahudi mengakui ada nabi terakhir, tapi tidak disebutkan dari keturunan siapa. Yang pasti dari keturunan Ibrahim. Tapi jalurnya banyak sekali. Ya, sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada, ya, dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad itu keturunannya kan panjang, panjang sekali. Ya, yang ada cuma Nabi Muhammad, jauh dari keturunan Ismail. Kalau dari keturunan Ishak punya anak langsung Nabi, Yakub. Yakub punya anak banyak, yang dipilih 1, Yusuf. Ya. Sampai ke Isa. Berdekatan semua diutus Nabi dan Rasul di situ. Cuman Nabi Ismail, anak-anaknya nggak ada tuh yang jadi Nabi. Ya, adanya keturunan jauh setelahnya. Barulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jengkel sekali orang-orang Yahudi ketika mendengar, wah, dari keturunan Ismail, ternyata Nabi terakhir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan, Ummahat? Dan kita berharap ya nanti di pekan depan mudah-mudahan bisa hadir semua ya, Ummahat, ya, agar bisa pentransferan ilmu ini bisa jauh lebih mengena ya. Ya, seperti itu. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan? Sedikit informasi bahwa nanti di bulan September akan ada Ummahat, ada salah satu ibu-ibu yang akan praktek mengajar ya di kelas D ya. Ini kan kelas D masuknya. Jadi ada kelas yang sudah lama belajar bahasa Arab, akan ada praktek mengajar ya di bulan September nanti. Jadi dipersiapkan saja Ummahat ya, mendengarkan pemaparan dari Ummahat yang sudah
paham dan sudah expert ya dalam memahami ilmu bahasa Arab. Ya, ini informasi ini. Ya, hal min soal sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan, Ummahat? Silakan berkaitan dengan ini ataupun di luar ya kaitannya dengan ilmu bahasa Arab. Sebelum kita akhiri, ya, maafi soal insyaallah. Visual. Maafi soal. Alhamdulillah. Ya. Ana akan memberikan tugas saja ya, Ummahat. Mohon diinfokan di grup ya. Nah, tugasnya pada pertemuan malam hari ini adalah berkaitan dengan Al-Quran dan hadis ya. Ya, berkaitan dengan Al-Quran dan hadis ya. Kalau di buku kan pelajaran ke-10 kita sudah belajar tentang domir ya. Domir yang ada dalam Al-Quran kita sudah tahu lah. Ya, dalam hadis mungkin kita sedang baca-baca ya. Bagaimana dengan memahami ya, memahami nabi-nabi ya. Kita bicara nabi-nabi ya. Ada satu ayat yang membicarakan banyak nabi ya. Maka tugasnya adalah mencari satu ayat yang membicarakan ya para nabi dan para rasul ya. Kalau tidak salah itu jumlahnya ada banyak ya. Jadi satu ayat yang berisikan ya, boleh dua ayat juga boleh, satu ayat minimal yang berisikan nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang disebutkan lebih dari 3 nabi, 4 nabi. Ya, mohon ditulis, dibaca, ya, dan disampaikan ini nabi ini dari keturunan siapa? Bani Israel apa bangsa Arab? Ya. Nabi ini dari bangsa Arab apa dari Bani Israel? Hanya dua ya, Bani Israel dan bangsa Arab. Ya, seperti itu. Fahim tuna insyaallah. 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 Baik. Tidak ada pertanyaan ya, maafi soal. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan akhiri pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab dan tidak lupa untuk mengingatkan kepada ummahat yang tidak hadir ya, nanti mendengarkan via rekaman ya, mendengarkan via rekaman YouTube ya, insyaallah taala. Ya, kita akhiri dan kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.